Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Asisten itu berkata dengan canggung, "Ketua, aku tidak tahu tentang itu. Pihak manajernya tidak memberiku kesempatan untuk bertanya lebih lanjut dan langsung menutup telepon." Nobu Asahi berkata dengan wajah gelap, "Benar-benar kurang ajar. Kalau begitu, kita harus bisa mencari cara dengan perusahaan farmasi biotech. Bagaimanapun caranya, aku harus membeli paten formulanya." Asisten dengan hati-hati bertanya, "Ketua, apakah obat itu benar-benar efektif?" Nobu Asahi menjawab dengan frustrasi, "Benar-benar efektif. Setidaknya 10 kali lebih efektif daripada puyer Yulanta." Asisten itu seperti tersambar petir. 10 kali? Perbedaannya sebesar itu? Nobu Asahi mengangguk dan berkata dengan wajah muram, "Kau harus menjaga kerahasiaan ini. Kalau kita bisa mendapatkan resep puyer biotech, kita bisa membalikkan keadaan dan bahkan naik ke level yang lebih tinggi. Namun, kalau kita tidak bisa mendapatkan resepnya, maka farmasi Asahi akan menghadapi masalah besar." Mendengar hal itu, asisten tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ketua, resep sebagus ini pasti dianggap sebagai pohon uang oleh siapapun. Apakah perusahaan farmasi biotech akan setuju untuk menjualnya kepada kita?" Nobu Asahi menggertakkan gigi dan berkata, "Ini menyangkut hidup dan mati farmasi Asahi. Apapun yang terjadi, apakah mereka setuju atau tidak, aku akan memaksa mereka untuk setuju." Nobu Asahi tidak menyadari bahwa dirinya sudah benar-benar terjebak dalam kegilaan yang sama seperti kakaknya Ryu Asahi. Dulu Ryu Asahi mengincar obat ajaib yang diberikan oleh Andi Rewa kepada Dr. Fajar dengan harapan bisa menyembuhkan kelumpuhan ayahnya, Kenji Asahi, dan bahkan membuat farmasi Asahi menjadi perusahaan farmasi global yang terkemuka. Karena itulah dia nekat dan akhirnya harus menyembunyikan identitasnya dan bekerja sebagai pengasuh anjing di peternakan Albert. Sekarang, Nobu Asahi tanpa sadar sedang membuka pintu nasib yang sama seperti kakaknya. Tidak lama kemudian, asisten mendapatkan hasil penyelidikan. Dia melaporkan kepada Nobu Asahi, "Ketua, aku sudah menemukan beberapa informasi tentang farmasi biotech. Ternyata perusahaan ini dulunya bernama Farmasi Ferry. Saat kita mengevaluasi perusahaan farmasi Indonesia sebelumnya, kita pernah mengevaluasi perusahaan ini juga. Pada waktu itu, valuasi keseluruhan perusahaan ini berkisar antara 2 hingga 3 miliar dan tidak dianggap sebagai perusahaan besar. Oleh karena itu, kita tidak pernah menganggapnya serius." Nobu Asahi mengerutkan alisnya dan bertanya, "Kalau begitu, kenapa mereka mengganti nama menjadi farmasi biotech?" Asisten berkata, "Mengenai hal itu, aku belum mendapatkan informasi. Tapi setelah mengganti nama menjadi farmasi biotech, seluruh kepemilikan saham mereka juga berubah. Sebelumnya, keluarga Ferry memiliki 100% saham. Tetapi setelah perubahan, keluarga Ferry hanya memiliki 20%, sedangkan 80% sisanya dimiliki oleh seseorang yang misterius." Nobu Asahi bertanya dengan heran, "Seseorang yang misterius? Tidak bisakah diketahui siapa orang misterius ini?" Asisten itu melapor, "Tidak bisa. Struktur kepemilikan saham ini ditangani oleh pengacara top yang menyembunyikan informasi kunci tentang pemegang saham mayoritas. Kami tidak bisa mengetahui siapa yang memegang 80% saham tersebut. Ketua, kurasa masalah ini tidak sederhana. Pemegang saham besar di balik ini mungkin memiliki latar belakang yang sangat kuat. Kita harus bertindak dengan hati-hati." Nobu Asahi mengangguk. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Tidak perlu kau katakan. Aku juga tahu bahwa latar belakang orang ini
pasti tidak biasa. Tapi sekarang, kita tidak bisa terlalu banyak berpikir. Farmasi Asahi sedang berada di puncak. Aku tidak akan membiarkan Puyer Biotech memotong keberhasilan kita. Asisten buru-buru bertanya, "Ketua, apa maksudmu?" Nobu Asahi berkata, "Besok pagi, kita akan pergi ke farmasi Biotech." Asisten berkata, "Pergi ke farmasi Biotech? Ketua, besok pagi Nona Rika akan mengikuti pertandingan final. Apakah kau tidak pergi ke tempat acara untuk memberikan dukungan?" Nobu Asahi merasa frustrasi dan melambaikan tangannya. Prioritas saat ini adalah mengambil alih farmasi Biotech. Kalau kita tidak bisa mengambil alih farmasi Biotech, maka Rika juga tidak akan bisa kudapatkan. Kalau kita berhasil mengambil farmasi Biotech, maka suatu saat nanti Rika juga pasti akan jatuh ke tanganku. Asisten itu segera mengangguk dan berkata, "Ketua, aku mengerti." Nobu Asahi melanjutkan, "Oh iya, segera hubungi pihak dalam negeri dan bawa beberapa ahli. Pastikan mereka bisa tiba di kota ini sebelum tengah hari besok. Kalau pihak farmasi Biotech terlalu keras kepala dan kita tidak bisa mengambil alih, biarkan para ahli ini yang menyelesaikan masalah." Keesokan harinya, Nobu Asahi berangkat pagi-pagi sekali menuju farmasi Biotech. Sementara itu, setelah sarapan buatan ibu mertuanya, Carla, Andi Rewa meminjam mobil ayah mertuanya dan berkendara menuju Stadion Makassar. Tidak bisa dipungkiri, sejak Carla mulai bersikap lebih lunak, kehidupan Andi di rumah juga menjadi jauh lebih nyaman. Sejak Carla mendengar dari Andi bahwa kalau Najwa punya anak, dia akan mendapatkan bayaran tinggi untuk membantu merawat anak itu, dia semakin berusaha menyenangkan Andi. Di saat yang sama, dia juga terus mendorong Najwa untuk segera memiliki anak. Selama bertahun-tahun menikah dengan Ridwan, Carla tidak pernah menunjukkan kemajuan dalam keterampilan memasaknya. Biasanya, dia hanya asal-asalan memasak untuk suami dan anaknya. Namun sekarang, dia mulai mencari resep di ponselnya dan bertekad untuk menjaga hubungan baik dengan menantunya, Andi Rewa, agar dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dia akhirnya menyadari bahwa meskipun Andi hanyalah seorang yatim piatu tanpa latar belakang, namun Andi memiliki keahlian dalam Feng Shui yang pasti akan membawa keberuntungan di masa depan. Selain itu, dengan rumah mewah di Villa Desiland senilai lebih dari 30 miliar, Carla merasa sangat puas. Jadi, sekarang dia hanya ingin menyenangkan Andi tanpa memikirkan hal lain. Perubahan ini membuat Najwa dan Ridwan sangat terkejut. Mereka berdua tidak menyangka kalau Carla, yang biasanya keras kepala, akhirnya mulai tunduk pada Andi. Tentu saja, mereka juga sangat menyadari bahwa Carla melakukan ini demi uang, karena tidak ada yang lebih mengenal sifat Carla selain mereka. Namun, hal ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Setidaknya, tidak akan ada lagi pertengkaran besar di rumah. Saat ini, Andi tiba di stadion yang sudah dipenuhi lautan manusia. Pertandingan final hari ini menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Seluruh rakyat Indonesia ingin melihat apakah Ramlah sang kuda hitam bisa terus melaju dan memenangkan gelar juara. Saat Andi tiba di belakang panggung, Ramlah sudah tiba lebih awal. Melihat kedatangan Andi, Ramlah merasa malu sekaligus senang. Dia memegang lengan Andi dan bertanya dengan suara lembut, "Tuan Andi, apakah kau berpikir aku bisa menang hari ini?" Andi mengangguk dan menjawab dengan serius, "Aku yakin kau pasti bisa menang." Saat berkata demikian, pikirannya tanpa sadar teringat pada Rika Akana. Memang benar, sebelumnya kekuatan Rika Akana jauh lebih unggul dibandingkan dengan Ramlah. Tetapi sekarang, kekuatan Ramlah telah melampaui Rika dengan selisih yang besar. Karena itu,
Andi Rewa sama sekali tidak khawatir tentang kemungkinan kemenangan Ramlah. Namun, dia diam-diam merasa khawatir bahwa Ramlah mungkin akan tanpa sengaja melukai Rika dengan parah dalam pertandingan tersebut. Sejujurnya, dia memiliki perasaan yang cukup baik terhadap Rika Akana. Meskipun Rika adalah seorang wanita Jepang, namun harus diakui bahwa baik dari segi penampilan, postur tubuh, kepribadian, pendidikan maupun kesopanan, Rika Akana adalah contoh ideal dari wanita yang anggun dan cerdas. Ungkapan diam seperti gadis yang tenang, bergerak seperti kelinci yang lincah, adalah deskripsi terbaik untuk seorang Rika Akana. Setiap pria normal yang dihadapkan pada wanita yang lembut seperti ini pasti akan merasa iba dan simpati. Rika seperti bunga yang paling indah dan harum, membuat semua orang merasa ingin melindunginya. Meskipun Andi tidak sampai jatuh cinta pada Rika, namun perasaan kagumnya sangat mendominasi. Mengagumi seseorang secara alami membuat seseorang tidak ingin orang tersebut terluka. Namun sekarang, lawan yang dihadapi Rika adalah Ramlah, si kecil-kecil cabai rawit. Dari sudut pandang pertandingan, Andi tentu saja berharap Ramlah menang dan juga membawa kebanggaan bagi orang-orang Indonesia. Namun, dari sisi pribadi, dia juga tidak ingin Rika Akana terluka parah. Sesaat Andi berpikir untuk memberitahu Ramlah agar Ramlah menahan kekuatannya sedikit saat bertanding, agar tidak akan melukai Rika terlalu parah. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, dia memutuskan untuk mengabaikan pikiran tersebut. Karena dia tahu, dia tidak boleh mengganggu pertandingan Ramlah. Kalau dia mengatakan hal itu, Ramlah pasti akan terkejut dan kecewa. Bagaimanapun, Andi adalah sosok yang sangat dikagumi oleh Ramlah dan juga pelatih Ramlah saat ini. Kalau Andi meminta Ramlah untuk berbelas kasih kepada musuhnya sebelum pertandingan, Ramlah pasti akan merasa dihianati. Jadi, Andi hanya bisa menyimpan kekhawatiran ini di dalam hatinya sambil diam-diam berpikir bahwa kalau Rika tidak terluka parah, dia tidak akan mengganggu dan membiarkannya kembali ke Jepang. Namun, kalau Rika terluka parah, dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi dan akan berusaha menyelamatkan Rika agar Rika tidak menjadi cacat seperti gurunya Yamamoto. Sementara itu, di ruang istirahat lainnya, ekspresi wajah Rika menjadi sedikit tegang. Asistennya Tanaka menyiapkan 2 ponsel di depannya, dan kedua ponsel tersebut sedang melakukan panggilan video. Satu ponsel terhubung dengan Yamamoto yang sedang terbaring di rumah sakit, sedangkan ponsel lainnya terhubung dengan ayah Rika yang ada di Jepang, Ugaki Akana. Yamamoto dengan serius berkata, "Rika, kau masih bisa mundur sekarang. Sebaiknya kau tidak naik ke atas panggung melawan Ramlah. Kalau kau terluka parah, masa depanmu akan hancur." Rika menjawab dengan tegas, "Sensei, tolong jangan katakan hal itu lagi. Aku akan naik ke panggung dalam 10 menit. Tolong beri aku kata-kata semangat atau berikan petunjuk mengenai taktik yang harus aku gunakan." Yamamoto menghela nafas panjang. Kenapa kau tidak mau mendengarkan nasihatku?" Di ponsel lainnya, Ugaki Akana juga tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Dia berkata, "Rika, Tuan Yamamoto adalah pelatihmu. Kenapa kau tidak mendengarkan nasihatnya dan tetap bersikeras untuk mengikuti pertandingan ini? Kau adalah anak kesayanganku. Aku lebih baik melihatmu hidup biasa-biasa saja daripada melihatmu terluka." Mata Rika memerah dan dia berkata, "Ayah adalah orang yang membesarkan aku dan paling mengetahui karakterku. Kalau aku mundur dari pertandingan ini, aku mungkin tidak akan bisa hidup dengan tenang. Aku baru berusia 22 tahun. Apakah ayah rela melihatku menghabiskan sisa hidupku dengan penyesalan?" Mendengar panggilan kata-kata dari Rika,
Ugaki menghela nafas panjang dan berkata, Rika, pergilah. Ayah menghormatimu. Kejar apa yang menurutmu benar, dan ayah akan menunggumu di Tokyo. Rika tersenyum manis dan berkata, Ayah, kalau aku terluka parah kali ini, aku tidak ingin kembali ke Tokyo. Aku ingin pergi ke Kyoto untuk memulihkan diri. Aku lebih suka suasana di Kyoto. Tokyo adalah ibu kota Jepang, kota metropolitan internasional dengan gedung pencakar langit dan lalu lintas yang sibuk penuh dengan nuansa modernitas. Namun Kyoto adalah kota kuno di Jepang dengan banyak peninggalan sejarah yang berusia ratusan bahkan ribuan tahun yang dipelihara dengan sangat baik. Suasana modern tidak begitu kuat di sana. Lingkungannya tenang dan iklimnya nyaman. Saat kecil, Rika tumbuh di rumah kuno keluarga Akana di Kyoto. Pada usia 14 tahun, dia pindah ke Tokyo bersama keluarganya. Tetapi di hatinya, Kyoto tetap menjadi satu-satunya tempat yang dia anggap sebagai kampung halaman. Anak muda umumnya suka mengikuti tren mode. Tingkat mode di Jepang juga tidak kalah saing. Oleh karena itu, muncul tren Harajuku, gaya rambut Jepang, seni kuku Jepang, serta tata rias Jepang yang diikuti banyak gadis. Secara keseluruhan, gadis-gadis Jepang sangat modis dan mereka lebih menyukai kota metropolitan seperti Tokyo yang penuh dengan gaya hidup modern. Namun, Rika Akana adalah pengecualian. Dia tidak pernah menyukai hal-hal yang berhubungan dengan mode. Sebaliknya, dia lebih suka budaya klasik. Dia suka mempelajari seni teh, sastra klasik, puisi kuno, bahkan arsitektur dan pakaian tradisional. Oleh karena itu, kota Kyoto selalu sesuai dengan kepribadiannya. Rika juga tahu bahwa pertandingan hari ini kemungkinan besar akan berakhir dengan nasib buruk. Meskipun tidak mungkin kehilangan nyawa, tetapi kemungkinan besar dia akan mengalami cedera serius. Karena itu, dia lebih berharap bisa kembali ke Kyoto untuk menjalani hidup dan memulihkan diri setelah cedera. Ugaki Akana yang mendengar ini dengan penuh kasih sayang dan tanpa ragu langsung berkata, "Tidak masalah, aku akan segera memerintahkan agar rumah di Kyoto dibersihkan." Raut wajah Rika Akana berseri-seri dan dia berkata dengan penuh semangat, "Hebat, aku selalu ingin tinggal di Kyoto untuk sementara waktu, tapi tidak pernah ada kesempatan. Sekarang aku bisa mewujudkannya." Setelah itu dia berkata lagi, "Oh iya ayah, aku juga ingin merepotkanmu untuk memberitahu pihak sekolahku." Ugaki Akana mengangguk dengan semangat. "Tenang saja, serahkan semua ini pada ayah. Kau tidak perlu khawatir tentang apapun. Fokus saja pada pertandinganmu." Rika kembali membungkuk dengan hormat. Pukul 9.20 pagi, panitia memberitahu para peserta untuk naik ke panggung. Final kali ini menarik begitu banyak perhatian. Semua stasiun televisi nasional menyiarkan langsung dan banyak situs web juga melakukan siaran langsung secara online. Oleh karena itu, Andi tidak lagi menemani Ramlah ke panggung, melainkan lebih memilih meninggalkan ruang belakang lebih awal dan duduk di tempat yang tidak terlihat oleh kamera di arena. Dia percaya bahwa Ramlah saat ini tidak lagi memerlukan bimbingannya, sehingga dia hanya perlu diam-diam menyaksikan pertandingannya. Tidak lama kemudian, Ramlah dan Rika masing-masing memasuki arena dari pintu masuk di kedua sisi ring. Kedua gadis itu bisa disebut sangat cantik, sehingga saat mereka muncul langsung disambut dengan sorakan yang luar biasa. Saat mereka berdua naik ke panggung, mereka menarik perhatian semua orang. Namun pandangan mereka sendiri tanpa sadar mulai mencari sosok yang sama di antara penonton. Dan sosok yang mereka cari itu adalah Andi Rewa. Andi kini menjadi pilar mental bagi Ramlah.
Ramlah tahu betul bahwa tanpa bantuan Andi, dia tidak akan bisa mencapai titik ini. Sedangkan bagi Rika, Andi sudah memenuhi seluruh pikirannya. Alasan utama dia tetap mengikuti pertandingan yang dia tahu akan kalah dan bahkan cedera parah adalah karena dia tidak ingin mengecewakan Andi. Saat keduanya melihat Andi, pandangan mereka bertemu di arah yang sama dan mengarah kepada Andi. Ramlah tidak menyembunyikan kekaguman dan rasa cintanya yang terpancar dari wajahnya. Sementara mata Rika dipenuhi dengan kelembutan. Di atas ring, wasit membawa kedua gadis itu ke tengah arena dan secara rutin menjelaskan aturan pertandingan kepada mereka. Namun, kedua gadis itu tidak ada yang melihat ke arah wasit. Mereka juga tidak saling melihat satu sama lain. Mereka berdua hanya terus menatap Andi di bawah panggung. Andi tiba-tiba merasa tertekan. Dia tidak menyangka kalau kedua gadis ini bukannya mempersiapkan diri untuk bertanding, malah terus memandanginya begitu masuk ke arena. Dia berpikir di dalam hatinya, apakah aku benar-benar terlihat begitu menarik? Tidak bisakah kalian fokus pada hal yang seharusnya? Saat Andi masih merenungkan hal ini, wasit di atas ring juga merasa canggung. Dia berdeham 2 kali dan berkata, apakah kalian berdua mendengarkan apa yang aku katakan? Ramlah adalah yang pertama tersadar. Dia buru-buru menganggukkan kepala sambil wajahnya memerah. Maaf, wasit. Aku tadi sempat melamun. Wasit hanya bisa menghela nafas dan kemudian menoleh ke arah Rika Akana. Bagaimana denganmu, Nona Rika? Wajah Rika seketika memerah dan dia pun buru-buru menjawab pelan. Maaf, wasit. Aku juga sempat melamun. Setelah menjawab, dia tanpa sadar melirik ke arah Ramlah. Barulah dia menyadari bahwa wajah Ramlah juga dipenuhi dengan raut malu-malu ala gadis remaja. Di dalam hati Rika berpikir, apakah mungkin Ramlah juga menyukai Andi? Pada saat yang sama, Ramlah juga terkejut melihat Rika. Meskipun Rika terlihat lebih tenang darinya, namun wajah Rika juga merona merah, membuat Ramlah bertanya-tanya dalam hatinya. Apakah mungkin Rika Akana juga seperti diriku, menyukai Tuan Andi? Namun Ramlah segera merasa lebih tenang. Dia berpikir, seorang pria sehebat Tuan Andi, kemungkinan besar kebanyakan wanita tidak akan mampu menolak daya tariknya. Jadi, kalaupun Rika menyukai Tuan Andi, itu juga masuk akal. Bahkan kalaupun itu gadis dari barat, mungkin mereka juga akan jatuh cinta pada Tuan Andi. Tapi sayangnya, Tuan Andi sudah menikah. Tidak peduli berapa banyak wanita yang menyukainya, sepertinya akan sulit bagi mereka untuk benar-benar bisa bersama dengannya. Ayahku terus menyuruhku mendekati Tuan Andi dan mencoba membuatnya menyukaiku juga. Tapi sejauh ini aku tidak melihat tanda-tanda kalau Tuan Andi memiliki perasaan apapun terhadapku. Kedua wanita itu terus larut dalam pikiran mereka masing-masing. Awalnya wasit mengira bahwa dia telah berhasil menarik perhatian mereka kembali. Dia berbicara panjang lebar hanya untuk menyadari bahwa kedua gadis itu tidak melihat ke arahnya dan sepertinya masih dalam keadaan melamun. Dengan rasa frustrasi dia bertanya, apakah kalian berdua mengerti apa yang aku katakan? Rika buru-buru menjawab, maaf wasit, apa yang kau katakan tadi? Ramlah juga merasa malu. Wasit menyerah dan dengan suara rendah berkata, kalian berdua adalah petarung wanita tingkat atas yang telah melewati banyak rintangan untuk mencapai final. Jangan sampai kalian melamun saat final. Banyak penonton dan media yang memperhatikan kalian berdua. Ramlah dengan wajah penuh rasa bersalah berkata, wasit, tenang saja, kami pasti akan serius dalam bertanding. Rika yang berada di sampingnya dengan serius berkata, wasit, kami sudah siap,
Wasit mengangguk, lalu bertanya, "Apakah hari ini kalian bertanding tanpa pendamping pelatih?" Kedua gadis itu mengangguk serempak. "Iya." Pelatih Ramlah sebenarnya adalah Andi, tetapi hari ini Andi duduk di kursi penonton, tidak berada di samping ring untuk memberikan arahan. Sementara itu, pelatih Rika Akana masih terbaring di tempat tidur rumah sakit dan hanya bisa menonton melalui siaran langsung. Jadi hari ini, mereka berdua tidak memiliki pelatih yang menemani. Wasit kemudian dengan serius berkata, "Kalian berdua adalah petarung hebat dan tahu bahwa dalam pertarungan, setiap pukulan dan tendangan bisa sangat berbahaya. Jadi, kalau kalian terluka nanti, cobalah untuk menilai kondisi kalian dengan tepat. Jangan berkeras hati. Kalau kalian merasa tidak sanggup lagi, beritahu aku segera, supaya aku bisa menghentikan pertandingan tepat waktu. Mengerti?" Dalam pertandingan, biasanya saat keadaan kritis atau ketika seorang petarung berada dalam bahaya besar, pelatih adalah orang yang akan melempar handuk tanpa berpikir lebih panjang sebagai tanda menyerah. Namun, kalau pelatih tidak berada di ring, maka semua tergantung pada petarung itu sendiri. Tetapi, ada kalanya petarung sudah terpukul hingga pingsan atau terluka parah dan tidak bisa bereaksi. Dalam situasi seperti itu, mereka sangat rentan terhadap cedera yang lebih parah. Itulah sebabnya wasit mengingatkan mereka berdua agar tidak memaksakan diri di saat yang genting. Keduanya dengan serius mengangguk. Lalu wasit mengumumkan dengan suara lantang, "Baiklah, pertandingan dimulai." Karena kedua gadis itu agak tidak fokus sebelumnya, maka saat wasit mengumumkan pertandingan dimulai, mereka tidak bisa langsung masuk ke dalam posisi bertanding seperti biasanya. Jadi pemandangan di atas panggung mendadak terasa aneh. Wasit mengumumkan pertandingan dimulai dan segera mundur beberapa langkah. Seharusnya kedua peserta langsung memulai dengan serangan percobaan. Namun, kedua gadis di atas panggung itu malah terdiam dan tidak bergerak selama beberapa detik. Saat itu, seorang penonton pria berteriak, "Ramlah, kenapa kau masih bengong? Cepat kalahkan wanita Jepang itu." "Benar Ramlah, saatnya berjuang untuk bangsa." "Aduh Ramlah, gadis Jepang itu lumayan cantik, tolong jangan hancurkan wajahnya." Ramlah tiba-tiba merasa kepalanya sedikit pusing. Ini adalah pertandingan dengan level tertinggi yang pernah dia ikuti selama hidupnya. Namun, ini juga pertandingan dengan atmosfer terburuk yang pernah dia rasakan. Jadi dia hanya bisa berusaha mengabaikan gangguan tersebut, kemudian membungkukkan badan ke arah Rika dan berkata, "Nona Rika, maafkan aku." Setelah berkata demikian, dia langsung melompat ke depan dengan sebuah pukulan keras yang mengarah ke arah Rika. Rika tidak berani lengah dan langsung bersiap dengan penuh konsentrasi. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin menang dalam adu kekuatan melawan Ramlah. Kekuatan mereka terlalu berbeda. Bahkan untuk menang dengan strategi saja sudah sangat sulit. Jadi yang bisa dia lakukan sekarang adalah bertahan sebaik mungkin. Kemudian mencari peluang untuk menyerang balik. Bukan untuk melukai lawan, tetapi untuk mendapatkan poin dari wasit. Meskipun kalah, dia tidak ingin kalah dengan telak. Dengan cepat dia mundur dengan langkah cepat. Tangannya membentuk telapak dan dengan lembut menangkis pukulan Ramlah. Sesaat setelah merasakan kekuatan pukulan itu, dia segera memanfaatkan kekuatan tersebut untuk mundur lebih cepat. Dalam sekejap, dia sudah berhasil mengalihkan serangan Ramlah. Ramlah tidak menyangka kalau Rika akan menggunakan cara yang lembut untuk mengatasi serangan kerasnya. Dan dia merasa sangat terkejut. Cara Rika dalam menghadapi situasi ini menunjukkan bahwa pengalamannya memang tidak biasa. Pukulan itu sendiri sudah sangat keras. Kalau ditambah dengan kekuatan dan kecepatan yang cukup, maka daya serang dan daya hancurnya akan sangat kuat. Dalam situasi ini, menangkis pukulan lawan dengan bagian tubuh manapun akan membuat seseorang harus menanggung seluruh kekuatan pukulan tersebut.
Ini seperti sebuah mobil yang melaju kencang, menabrak dinding yang kokoh. Orang di dalam mobil tidak mungkin bisa menahan kekuatan besar dari tabrakan tersebut saat tubuhnya bertabrakan dengan setir. Namun, meskipun menangkis secara langsung bukanlah pilihan yang baik, mengatasi dengan cara yang lembut adalah solusi yang sangat baik. Ini adalah poin yang sangat penting. Rika mampu menilai situasi dalam sekejap dan segera mengambil tindakan dengan menggunakan telapak tangannya yang lembut untuk meredam kekuatan pukulan tersebut. Teknik ini benar-benar membuat Ramlah kagum. Ini adalah bukti pentingnya pengalaman dan kecepatan reaksi. Ramlah juga tahu bahwa dalam hal pengalaman dan reaksi cepat, Rika jelas jauh lebih unggul darinya. Saat ini, di dalam hatinya, Andi juga merasa kagum dengan cara sempurna Rika dalam menghadapi situasi tersebut. Ternyata, pengalaman memang tidak bisa digantikan dengan kekuatan semata. Ramlah seperti seorang pengemudi yang mengendarai mobil super. Mobilnya sangat bertenaga dan memiliki kecepatan tinggi, namun dia sendiri kurang memahami kondisi jalan. Dia tidak tahu di mana ada tikungan, lubang, atau jalan pintas. Sedangkan mobil yang dikendarai Rika mungkin tidak sekuat atau secepat mobil super Ramlah. Tetapi, dia sangat mengenal setiap detail dari jalur tersebut. Jadi, kalau kedua pengemudi ini berlomba, bahkan kalaupun pada akhirnya pengemudi mobil super bisa menang, tidak berarti dia akan menang dengan mudah. Meskipun Rika berhasil menghindari serangan Ramlah, tapi dia sama sekali tidak berani meremehkan lawannya. Karena dalam babak pertama tadi, dia bisa merasakan dengan jelas betapa kuatnya kekuatan Ramlah. Untung saja dia menggunakan telapak tangannya untuk meredam serangan tadi. Kalau tidak, dan dia menangkis dengan bagian tubuh lainnya, kemungkinan besar dia akan terluka. Ramlah juga menyadari bahwa keunggulannya terletak pada kecepatan dan kekuatan, sementara kelemahannya ada pada pengalaman dan teknik. Oleh karena itu, dia tidak memberi Rika kesempatan untuk bernapas dan segera melancarkan serangan gelombang kedua. Ramlah berpikir sederhana, kalau lawannya sangat pandai menganalisis serangannya dan kemudian melakukan pertahanan yang sesuai, maka dia akan melancarkan serangan yang begitu cepat dan intens sehingga lawannya tidak akan punya waktu untuk menganalisis. Ketika Rika melihat Ramlah melancarkan 2 pukulan berturut-turut ke arahnya, dia awalnya berniat menggunakan teknik yang sama, menggunakan telapak tangannya untuk meredam kekuatan. Namun dia tidak menyangka bahwa setelah 2 pukulan tersebut, Ramlah segera melanjutkan dengan serangan dari kedua kakinya secara bergantian. Pada saat itu, Rika mulai kewalahan. Setiap kali dia menggunakan telapak tangannya untuk meredam kekuatan, tubuhnya harus bergerak bersamaan untuk meredam kekuatan tersebut. Kalau hanya dengan ketebalan telapak tangannya saja, tidak mungkin dia bisa sepenuhnya meredam kekuatan Ramlah. Namun, ketika serangan Ramlah semakin cepat dan semakin keras, Rika mulai kesulitan mengimbanginya. Ketika Ramlah menendangnya, Rika sudah tidak sempat lagi mengatur tubuhnya untuk bertahan. Tendangan tersebut mengenai telapak tangannya, dan setelah berhasil meredam sekitar 20% dari kekuatannya, tubuhnya tidak sempat mundur, sehingga sisa 80% kekuatannya, hampir seluruhnya, terfokus pada lengannya. Dengan suara kerak, lengan kanan Rika terdengar berderak, dan segera setelah itu, rasa sakit yang hebat menyerangnya, hingga membuat dahinya penuh dengan keringat. Dalam serangan ini, meskipun lengannya tidak patah, dia bisa merasakan kalau tulangnya sudah retak, dan lengannya langsung membengkak. Serangan Ramlah ini membuat penonton di bawah panggung langsung bersorak kegirangan. Hari ini, sebagian besar penonton yang hadir adalah orang dalam negeri. Jadi mereka tentu saja mendukung Ramlah, peserta dari Indonesia. Melihat Ramlah mendapatkan keunggulan, para penonton tentu sangat bersemangat. Rika sangat sadar bahwa kalau dia terus bertahan seperti ini,
daya tahannya akan segera habis oleh Ramlah. Yang lebih parah lagi, kalau lengan kanannya terkena kekuatan seperti itu lagi, kemungkinan besar lengan kanannya akan patah. Dan kalau itu terjadi, dia hanya akan bisa bertahan dengan lengan kirinya, yang kemungkinan akan membuatnya kalah lebih cepat. Memikirkan hal ini, dia pun memutuskan untuk memberikan segala kemampuannya dan mulai menyerang. Jadi saat Ramlah hendak melancarkan serangan lagi, Rika tiba-tiba memutar tubuhnya untuk menghindari tendangan kaki kanan Ramlah. Segera setelah itu dia langsung mengayunkan tangan kirinya menyerang tepat ke betis kanan Ramlah yang sedang turun. Ramlah sama sekali tidak menyangka kalau Rika bisa bergerak begitu cepat, hingga hampir saja berhasil menghindari serangannya. Dia juga tidak menyangka kalau Rika bisa langsung melancarkan serangan balik saat menghindar. Namun saat itu kaki kanannya belum sepenuhnya menyentuh tanah, jadi dia tidak sempat melakukan pertahanan sama sekali. Pada saat ini, Ramlah tidak merasa menyesal atas kecerobohannya. Dia terlalu fokus melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Rika, tetapi lupa bahwa Rika sendiri adalah seorang ahli di antara para ahli. Rika tidak bisa dibandingkan dengan lawan yang pernah dihadapinya sebelumnya. Jadi, meskipun serangan yang terus-menerus ini memang memberikan ancaman besar bagi Rika, namun pada saat yang sama, serangan ini juga meninggalkan banyak celah bagi lawannya. Pada saat itu, Rika dengan kecepatan tinggi menghantam sisi lutut Ramlah dengan pukulan dari tangan kirinya. Dengan suara boom, Rika merasa seolah-olah dia telah memukul pelat baja. Seluruh pergelangan tangannya menjadi mati rasa akibat benturan tersebut. Sementara itu Ramlah yang menerima pukulan tersebut awalnya mengira akan mengalami cedera serius, tetapi ternyata dia hanya merasakan sakit di bagian lututnya. Tingkat rasa sakit ini masih dalam batas yang bisa diterimanya. Selain sedikit rasa sakit, hampir tidak ada efek signifikan yang ditimbulkan pada dirinya. Di dalam hati, dia berkata dengan terkejut, "Setelah Tuan Andi membantuku menyerap pil dewa itu, tidak hanya kekuatanku yang meningkat drastis, tetapi daya tahan tubuhku terhadap serangan juga meningkat tajam. Aku tahu betul seberapa kuat seorang Rika Akana. Kalau aku yang dulu menerima pukulan seperti ini, lututku pasti akan terluka parah dan kemungkinan besar mengalami patah tulang. Namun sekarang, pukulan kuat dari Rika hanya terasa seperti pukulan yang dilancarkan oleh anak berusia 4 atau 5 tahun. Hampir tidak ada efek merusak yang signifikan." Rika juga sangat terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan serangan Ramlah sekarang sangat besar, terutama dalam hal daya pukulnya yang luar biasa. Namun, dia sama sekali tidak menyangka bahwa daya tahan Ramlah terhadap serangan kini juga sangat luar biasa. Pukulan yang dia lancarkan dengan kekuatan penuh tadi tidak berdampak signifikan pada Ramlah. Bahkan ekspresi wajah Ramlah tidak menunjukkan sedikit pun rasa sakit, hanya terlihat rasa kesal. Pada saat ini, Rika segera menyadari bahwa dalam pertandingan ini, dia sudah sepenuhnya kehilangan kesempatan untuk menang. Daya pukulannya kalah dengan Ramlah. Setidaknya dia masih memiliki teknik dan pengalaman, tetapi sekarang dia baru menyadari bahwa daya tahan tubuh Ramlah terhadap serangan jauh melampaui kemampuannya. Dalam kondisi ini, bahkan kalau Ramlah tidak bergerak selama 5 atau 10 menit dan membiarkan dirinya menyerang, dia mungkin tidak akan bisa benar-benar melukai Ramlah. Pada saat ini, Ramlah yang merasa malu memutuskan untuk mengerahkan sepenuhnya kemampuannya untuk menghadapi Rika. Tapi, dia kembali berpikir sejenak, apakah dia benar-benar akan mengeluarkan seluruh kemampuannya? Tadi setelah menerima pukulan dari Rika, dia merasa sangat malu, bahkan merasa tidak pantas atas harapan yang diberikan oleh Andi kepadanya. Dalam hati saat ini dia berpikir, bagaimanapun Tuan Andi telah memberiku keuntungan sebesar ini, aku seharusnya bisa menekan Rika tanpa memberinya kesempatan untuk melawan.
Tetapi kalau aku terus memberinya kesempatan untuk melancarkan serangan balik, Tuan Andi pasti akan kecewa padaku. Dengan pemikiran ini, dia langsung melancarkan serangan sengit ke arah Rika. Wajah Rika yang biasanya tenang, kini juga mulai menunjukkan sedikit ketakutan. Sambil dengan cepat mundur, dia terus memusatkan perhatian pada gerakan Ramlah, berusaha menemukan celah dalam serangan Ramlah. Pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa semua serangan Ramlah terfokus pada bagian atas tubuhnya, sedangkan pertahanan pada bagian bawah tubuh tampaknya mulai sedikit mengendur. Maka dari itu dia memutuskan untuk tetap bertahan dan melancarkan serangan balasan. Kali ini dia mengincar bagian bawah tubuh Ramlah. Ramlah melancarkan 2 pukulan berturut-turut, tetapi semuanya berhasil dihindari oleh Rika. Melihat kesempatan emas, Rika segera menundukkan tubuhnya, menyelinap ke depan di sepanjang sisi tubuh Ramlah. Dengan tangan kiri di depan dan tangan kanan yang terluka di belakang, dia menggabungkan kekuatan kedua tangannya untuk melancarkan serangan ke pinggang Ramlah. Para penonton Indonesia yang hadir langsung mengeluarkan teriakan kaget, karena dari pandangan mereka, tampaknya Ramlah akan kembali terkena serangan balasan dari lawannya. Namun pada detik-detik yang sangat kritis itu, Ramlah menggunakan tangan kirinya untuk menahan dan dengan tangan kanan membentuk kepalan. Dengan cepat dia mendorong tinjunya dengan kekuatan besar ke arah siku kanan, lalu mengarahkan serangan cepat ke arah dada Rika. Serangan Ramlah kali ini bisa dikatakan mencapai puncak kekuatan dan kecepatan. Tangan kanannya saja sudah memiliki kekuatan besar, namun kali ini dia tidak hanya menggunakan seluruh kekuatan lengan kanan, tetapi juga menambahkan kekuatan lengan kiri. Rika sama sekali tidak menyangka bahwa celah yang ditunjukkan oleh Ramlah sebenarnya adalah umpan untuk menarik musuh lebih dekat. Sebelum tangannya sempat mengenai pinggang Ramlah, siku kanan Ramlah sudah menghantam dada Rika dengan keras. Kekuatan siku pada dasarnya sudah sangat besar, apalagi ditambah dengan kekuatan dari kedua lengan. Rika merasa seolah-olah dia telah dihantam oleh peluru meriam. Kekuatan yang besar tersebut mematahkan beberapa tulang rusuknya. Namun, kekuatan besar itu baru berkurang sekitar 30%. Sisanya menghantam tubuhnya dengan keras hingga dia terpental jauh ke belakang. Tubuhnya melayang beberapa meter di udara. Setelah itu, tubuh Rika membentuk lengkungan di udara dan jatuh dengan keras ke bawah. Dengan suara boom, begitu Rika jatuh ke tanah, dia langsung memuntahkan darah segar. Wajahnya seketika menjadi pucat pasi. Andi juga tidak menyangka kalau pukulan Ramlah kali ini akan sekuat itu. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan kalaupun lawan Ramlah adalah pria seberat 200 pon, kemungkinan besar lawannya tidak akan bisa menahan pukulan itu. Kekuatan yang begitu besar ketika menghantam tubuh Rika yang beratnya tidak sampai 100 pon, bukan hanya mematahkan tulang rusuknya, tetapi juga merusak organ dalamnya secara serius. Saat ini, dia seperti korban kecelakaan mobil yang menderita cedera dalam yang parah. Bahkan nyawanya juga berada dalam bahaya. Namun, gadis Jepang yang keras kepala ini masih berusaha keras dengan kedua tangannya di atas ring yang licin, mencoba untuk berdiri kembali. Ramlah juga tidak menyangka bahwa pukulan yang dilakukannya dalam keadaan emosi ternyata telah melukai lawannya sedemikian rupa, sehingga dia langsung panik dan berdiri diam di tempat. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat melihat Rika. Wasit dengan cepat berlari ke arah Rika dan dengan cemas bertanya, "Nona Rika Akana, bagaimana keadaanmu? Apakah kau ingin menghentikan pertandingan sekarang?" Rika menggigit bibir bawahnya yang telah kehilangan warna darah dengan gigi putihnya. Dengan susah payah dia menggelengkan kepalanya. Dia mencoba menggunakan kedua tangannya untuk bangkit kembali. Tetapi setelah mencoba beberapa kali, usahanya selalu gagal. Pada saat itu, wasit dengan penuh penyesalan berkata, "Maaf Nona Rika, aku harus mulai menghitung mundur. 10, 9. Rika mendengarkan hitungan mundur wasit dan masih berusaha keras untuk berdiri.
Namun saat ini seluruh rongga dadanya sudah terasa sangat sakit. Dia tidak tahu seberapa parah cederanya. Hanya saja dia masih berusaha untuk melihat Andi dari kejauhan. Namun, dia tidak bisa melihat ekspresi wajah Andi dengan jelas. Dia tidak tahu apakah Andi sedang merasa kasihan atau kecewa padanya. Oleh karena itu, dia ingin berdiri agar bisa melihat lebih jelas. Namun, kondisi tubuh Rika saat ini sama sekali tidak mampu mendukungnya untuk bangkit kembali. Dengan wajah penuh rasa sakit dan ketidakpuasan, dia berusaha sekuat tenaga, sementara wasit di sampingnya terus menunjukkan hitungan mundur. Rika berusaha beberapa kali tetapi selalu gagal, hingga wasit selesai menghitung detik terakhir dan secara resmi meniup peluit untuk mengumumkan bahwa pertandingan telah berakhir. Pada saat itu, seluruh kekuatannya seolah lenyap dan dia terjatuh ke atas ring dengan suara debum. Sorak-sorai yang memekakkan telinga meledak dari kerumunan. Penonton tahu bahwa Ramlah telah memenangkan final dan meraih gelar juara dalam kompetisi internasional ini. Wasit kemudian mengangkat tangan Ramlah tinggi-tinggi dan berkata dengan lantang, "Sekarang aku umumkan bahwa juara kompetisi sanda mahasiswa internasional kali ini adalah atlet dari Indonesia, Ramlah." Sorak-sorai mencapai puncaknya dan semua orang berdiri sambil bertepuk tangan. Andi juga berdiri dan bertepuk tangan, tetapi hatinya dipenuhi kekhawatiran untuk Rika. Pada saat itu, tim medis keluarga Akana segera berlari ke ring dengan membawa tandu. Seorang dokter wanita paruh baya yang memimpin tim tersebut segera melakukan pemeriksaan sederhana terhadap Rika, lalu dengan cemas berkata kepada orang di sekitarnya, "Luka Nona Rika sangat serius. Kita harus segera pergi ke bandara." Rika dengan lemah dan susah payah berkata, "Bisakah kita menunggu sebentar?" Dokter menggelengkan kepala. Suaranya sangat serius dan penuh ketegangan. "Nona Rika, lukamu sangat serius sekarang. Tidak hanya beberapa tulang rusuk yang patah, tetapi organ dalammu juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Kita harus segera membawamu ke ambulans untuk mendapatkan pertolongan darurat. Sebelum datang ke sini, kami sudah memindahkan banyak peralatan darurat besar ke dalam pesawat. Nanti, dalam perjalanan pulang ke Jepang, kami akan melakukan perawatan lebih lanjut kepadamu. Setelah tiba di Jepang, kau akan segera dibawa ke rumah sakit terbaik untuk mendapatkan perawatan terbaik." Setelah selesai berbicara, dokter segera memberi perintah, "Cepat, kita harus berangkat sekarang juga." Meskipun hati Rika penuh dengan ketidakrelaan, namun situasi saat ini sudah di luar kendalinya. Semua dokter ini adalah anggota keluarga dan mereka semua patuh kepada ayahnya. Akibatnya Rika segera ditempatkan di atas tandu dan dengan cepat dibawa keluar dari arena. Andi melihat Rika dibawa pergi. Hatinya merasa tidak tenang. Dia tidak tahu seberapa besar kerusakan yang diakibatkan oleh serangan penuh kekuatan dari Ramlah sebelumnya terhadap Rika. Dia juga tidak tahu apakah Rika dalam bahaya atau tidak. Sebenarnya, cara yang paling aman adalah kalau Andi memeriksanya secara langsung, memastikan apakah Rika berada dalam bahaya hidup atau tidak. Kalau iya, maka dia bisa menggunakan energi spiritual untuk menyembuhkan Rika. Namun, karena tim medis keluarga Akana terburu-buru membawanya pergi, Andi sama sekali tidak mendapat kesempatan itu. Ketika Andi keluar dari stadion dan mengejar mereka, para dokter keluarga Akana sedang memindahkan Rika ke dalam ambulans. Saat itu Rika tiba-tiba melihat sosok yang sangat dikenalnya di pintu keluar stadion. Sosok yang selama ini terus menghantui pikirannya. Dalam sekejap dia segera mengenali sosok itu sebagai Andi. Hatinya langsung dipenuhi dengan perasaan tak terlukiskan. Tetapi pada saat itu, pintu ambulans sudah tertutup. Dia hanya bisa melihat Andi dari kejauhan melalui celah pintu sebelum pintu tersebut tertutup sepenuhnya. Begitu pintu benar-benar tertutup, air mata langsung mengalir dari matanya.
Di dalam hatinya dia berbisik dengan penuh rasa sedih. "Selamat tinggal, Tuan Andi. Aku tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk bertemu denganmu lagi." Andi melihat ambulans melaju meninggalkan stadion dengan kecepatan tinggi. Dia hanya bisa menghela nafas panjang dengan perasaan tak berdaya. Tidak bisa dipungkiri, hatinya sangat khawatir tentang keadaan Rika. Namun saat ini, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Dia hanya bisa berharap Rika bisa selamat melewati semuanya. Adapun apakah dia dan Rika akan bertemu lagi di masa depan, itu hanya bisa diserahkan kepada takdir. Pada saat ini, Nobu Asahi sedang duduk di ruang tamu farmasi bioteh. Karena puyer bioteh langsung menjadi sangat populer dan laris begitu diluncurkan, maka tekanan produksi di pihak Liam pun sangat besar. Sejak tadi malam, efek luar biasa dari puyer bioteh telah diulas secara gila-gilaan oleh netizen di platform media sosial. Ditambah lagi dengan pengaruh dari aura Mary Kalista, sehingga produk ini benar-benar menjadi sangat populer. Tingginya permintaan terhadap obat ini menimbulkan tekanan langsung berupa kurangnya kapasitas produksi. Oleh karena itu, Liam memutuskan untuk membayar gaji karyawan 2 kali lipat dan meminta mereka bekerja lembur untuk memproduksi puyer bioteh secepat mungkin. Karena itu, pagi-pagi sekali dia sudah pergi ke pabrik untuk memantau produksi, bahkan mengadakan rapat motivasi bagi para karyawan di pabrik untuk membangkitkan semangat mereka. Karena kesibukan tersebut, dia tidak punya waktu untuk menerima kedatangan Nobu Asahi yang sudah tiba lebih awal. Liam hanya bisa meminta sekretarisnya untuk menerima Nobu Asahi dan membiarkannya menunggu di ruang tamu. Nobu Asahi mulai merasa semakin gelisah saat menunggu. Awalnya, dia seharusnya pergi ke arena pertandingan hari ini untuk mendukung Rika. Namun, demi masa depan farmasi Asahi, dia terpaksa mengesampingkan niat tersebut dan datang ke farmasi bioteh. Dia berpikir bahwa kalau negosiasi berjalan lancar, mungkin dia masih sempat kembali ke arena pertandingan. Namun tidak disangka, Liam membiarkan dirinya menunggu di ruang tamu selama hampir 2 jam. Saat itu, ponselnya tiba-tiba menerima notifikasi. Pertandingan Sanda Mahasiswa Internasional di Makassar telah resmi berakhir dan atlet Indonesia Ramlah berhasil meraih gelar juara. Dia segera membuka notifikasi tersebut, melewatkan laporan tentang kemenangan Ramlah, dan langsung mencari berita tentang Rika. Ketika dia melihat berita yang melaporkan bahwa Rika mengalami cedera serius dan langsung kembali ke Jepang untuk mendapatkan perawatan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat, "Kurang ajar. Kalau saat ini aku bisa berada di dekat Rika, aku yakin aku akan bisa meraih sedikit simpati darinya, bukan?" Bagaimanapun, seorang wanita yang mengalami kegagalan dan cedera, pasti hatinya sangat rapuh dan sangat membutuhkan perhatian serta perawatan orang lain. Kesempatan yang begitu baik, sayang sekali. Liam baru tiba di ruang tamu setelah rapat motivasi di pabrik berakhir sekitar pukul 10 lebih. Begitu masuk ke ruang tamu, Nobu Asahi langsung berdiri dan menyapa dengan sangat antusias. Kau pasti manajer Liam, bukan?" Liam mengangguk. "Benar, itu aku. Apakah kau adalah Tuan Nobu Asahi?" Nobu Asahi tersenyum hormat dan berkata, "Benar, itu aku. Manajer Liam, ini pertama kalinya kita bertemu. Mohon bantuannya." Liam sudah lama mengetahui tindakan tidak etis yang pernah dilakukan oleh kakak Nobu Asahi, yaitu Ryu Asahi. Oleh karena itu, dia selalu waspada terhadap Nobu Asahi. Dengan alis yang berkerut, dia bertanya, "Tuan Asahi, aku ingin tahu apa tujuanmu datang menemuiku kali ini?" Nobu Asahi tertawa terbahak-bahak dan memuji. "Aku mendengar bahwa perusahaanmu
telah meluncurkan produk puyer bioteh. Dan kebetulan farmasi Asahi juga memiliki produk unggulan yang sangat laris di seluruh Asia, yaitu puyer Yulanta. Jadi, aku ingin datang dan berbicara denganmu tentang kemungkinan kerjasama. Liam langsung menjawab tanpa ragu. Kerjasama? Maaf Tuan Asahi, tetapi farmasi bioteh tidak memiliki kepentingan untuk bekerja sama dengan farmasi Asahi. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah Andi Rewa bersama Bang Nobar di channel Bang Nobot hari ini. Jangan lupa follow akun Instagram Bang Nobar dengan nama Wan Nobar berikut ini. Oke, sampai jumpa. Salam sehat selalu. Salam Cotokondro Palubasa. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.